Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem cerdas. Saya Rahil Jian Farida, NPM saya 151187009, kelas 3KA03. Pengertian teknologi sistem cerdas. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengertian sistem cerdas adalah bagian dari ilmu komputer dan rekayasa cerdas untuk pengembangan berbagai metode berkemampuan tinggi yang dapat menyelesaikan sebuah masalah kompleks di dunia nyata. Teknologi sistem cerdas adalah suatu sarana yang memiliki tujuan tertentu untuk mempermudah kehidupan manusia. Kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama ada John McCarthy tahun 1956. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Yang kedua ada H.A. Simon tahun 1987. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah tempat penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga ada Rich and Knight tahun 1991. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Perbedaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan kecerdasan alami. Yang pertama yang kita bahas adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama lebih bersifat permanen. Yang kedua menawarkan kemudahan untuk digandakan dan disebarkan. Yang ketiga lebih murah daripada kecerdasan alami. Yang keempat bersifat konsisten dan teliti. Yang kelima dapat didokumentasikan. Selanjutnya kecerdasan alami. Bersifat kreatif. 2. Menggunakan pengalaman panca indera secara langsung. Ketiga, menalar berdasarkan pemahaman yang luas dari pengalaman. Yang keempat, memiliki tingkat keterampilan yang luas. Yang kelima, profisien dan ahli. Sejarah kecerdasan buatan. Kata intelijen berasal dari bahasa Latin, intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelijen ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya area kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat dengan AI bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangan dapat dilacak sejak zaman mesin kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Pada akhir tahun 1955, Newell dan Simon mengembangkan logic theories program AI pertama. Program ini merepresentasikan masalah sebagai model pohon. Lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai bapak AI, menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Konferensi Dartmouth itu mempertemukan para pendiri dalam AI dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AI. John McCarthy pada saat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia.
Pada tahun 1960 hingga 1970, muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai klasikal AI. Pada tahun 1980, di mana komputer yang semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah menjadikan berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat pada berbagai universitas. Contoh dari teknologi sistem cerdas. Yang pertama ada Google Assistant, yang kedua ada Siri, yang ketiga ada Waze, yang keempat ada Instant Heart Rate Pro, yang kelima ada ultrasonografi atau USG, yang keenam ada vending machine. Kesimpulannya yaitu, di dalam zaman perkembangan teknologi ini, teknologi lebih mengarah kepada kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan meringankan anggaran. Kecerdasan buatan ini mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Tujuan adanya kecerdasan buatan ini untuk membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin lebih bermanfaat. Kelebihan dari adanya teknologi sistem cerdas ini yaitu bersifat permanen, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan, lebih murah, dan dapat mengerjakan beberapa pekerjaan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.